A few moments later. Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirma Aulia Hafizah dengan NIM D0124-002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dengan materi tulisan atau manuskrip Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 5 teori utama. Yang pertama itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan kontribusinya dalam teologi Islam. Yang kedua, manuskrip dan karya-karya utama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, murid-murid Al-Asy'ari dan karya-karya mereka. Yang keempat, perkembangan dan pengaruh pemikiran Al-Asy'ariyah. Yang kelima, Asy'ari dalam tradisi intelektual dan pendidikan Islam. Nah, oke, lanjut saja ke pembahasan yang pertama itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ariyah dan kontribusinya dalam teologi Islam. Nah, pada bagian kali ini kita dijelaskan bahwa Al-Asy'ariyah adalah seorang tokoh teologi besar yang membangun fondasi teologi Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa yang disebut dengan Aswaja. Beliau merumuskan pemikiran moderat yang menyimpankan rasionalitas dan nas sehingga mampu menjadi jembatan antara pemikiran ekstrim, Mu'tazilah dan kaum tekstual. Nah, pemikirannya itu diterima sangat luas di dunia Islam dan menjadi dasar utama teologi Sunni dan termasuk di alam Nusantara. Nah, pada pembahasan yang selanjutnya yaitu manuskrip dan karya-karya utama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di sini ada 2. Yang pertama itu Al-Luqmah, yang kedua Maqalat Al-Islamin. Nah, apa sih itu Al-Luqmah? Al-Luqmah itu sebuah karya penting yang menjelaskan dasar-dasar akidah Asy'ariyah yang disusun dengan metode argumentatif, metode untuk membantah Mu'tazilah dan menggunakan logika yang kuat serta sistematis. Nah, yang kedua itu Maqalat Al-Islamin. Maqalat Al-Islamin itu yang berarti sebuah ensiklopedia dalam pemikiran Islam awal yang mengumpulkan pandangan berbagai aliran teologi. Nah, karya ini sangat penting sebagai sumber historis pemikiran teologi. Nah, pembahasan selanjutnya ada murid-murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan karya-karya mereka. Yang pertama itu ada Abu Bakar Al-Baqillani, yang kedua Al-Juwaini atau biasa disebut Imam Al-Haramain, yang ketiga Al-Ghazali. Nah, Abu Bakar Al-Baqillani yaitu seorang tokoh yang memperkuat dan menyusun ulang ajaran Al-Asy'ariyah secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diajarkan. Nah, kalau Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain itu seorang tokoh yang mengembangkan ajaran Al-Asy'ariyah dalam dunia akademik dan menjadikannya kurikulum penting di lembaga pendidikan klasik. Yang ketiga itu Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu seorang tokoh yang memperluas teologi Al-Asy'ariyah dengan memasukkan filsafat dan tasawuf sehingga menjadikannya lebih universal serta berpengaruh luas di dunia Islam. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan dan pengaruh pemikiran Al-Asy'ariyah. Nah, ajaran Asy'ariyah utamanya berkembang pesat melalui lembaga pendidikan seperti Madrasah Nizamiyah dan menyebarkan ke berbagai wilayah Islam sehingga pemikirannya itu bertahan hingga era modern karena mampu menjawab persoalan moderasi beragama, hubungan akal dan wahyu, dan serta pencegahan ekstrim, serta peran ulamanya itu sangat besar dan memperkokoh posisi Asy'ariyah sebagai seorang tokoh teologi mainstream. Nah, selanjutnya ada juga Asy'ariyah dalam tradisi intelektual dan pendidikan Islam. Nah, pada bagian ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah menjadi dasar kurikulum ilmu kalam dalam tradisi pendidikan Islam sejak masa klasik. Nah, pengaruhnya itu masuk ke pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi, serta ajarannya ini membentuk cara berpikir umat Islam yang moderat, seimbang, dan rasional. Hingga kini Asy'ariyah masih menjadi acuan utama dalam mengkaji teologi Sunni. Nah, dari berbagai yang sudah saya jelaskan, bahwasanya saya menyimpulkan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berhasil membangun teologi yang moderat, rasional,
dan menyempurnakan pemikiran tersebut. Dan teologi Asy'ariyah terbukti relevan dari masa kini hingga modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.